Bayangkan, jika tiba-tiba uang pensiun Anda bukan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga cukup untuk menikmati hari tua dengan tenang tanpa kekhawatiran tentang harga sembako yang naik, tagihan bulanan yang menumpuk, atau biaya kesehatan yang makin mahal. Mungkin selama ini Anda merasa tidak didengar, bertahun-tahun mengabdi sebagai sebagai pegawai negeri, atau bahkan hanya sebagai rakyat biasa yang selalu taat aturan, namun tak pernah benar-benar mendapatkan penghargaan yang sepadan. Tapi hari ini ada kabar yang membuat banyak orang terkejut dan sebagian besar menyambutnya dengan harapan besar. Pemerintah akhirnya mengambil langkah yang selama ini hanya menjadi wacana, kenaikan gaji hingga 280% untuk hakim. Dan bukan hanya itu, dampaknya akan merembet langsung kepada ASN aktif dan juga para pensiunan di seluruh Indonesia. Ya, Anda tidak salah dengar, ini bukan sekadar rumor media sosial atau janji-janji manis menjelang pemilu. Ini adalah informasi yang saat ini sedang mengguncang dunia birokrasi dan sistem kepegawaian Indonesia. Pertanyaannya sekarang, apakah ini hanya untuk kalangan tertentu? Apakah benar pensiunan juga akan mendapat bonus besar dari kebijakan ini? Jika Anda seorang pensiunan yang merasa diabaikan selama bertahun-tahun, inilah saatnya untuk membuka mata dan telinga, karena dalam beberapa waktu ke depan, bisa jadi ada tambahan penghasilan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Apakah ini efek dari reformasi struktural atau ada tekanan dari lembaga tertentu yang ingin mempercepat kesejahteraan aparatur sipil negara dan para pensiunan? Satu hal yang pasti, apa yang sedang terjadi sekarang adalah titik balik. Dan jika Anda ingin tahu siapa saja yang akan menerima manfaat ini, berapa besar nilainya, dan kapan mulai dicairkan, maka Anda harus simak video ini sampai akhir, karena di sini kami akan kupas tuntas fakta-fakta resmi, tidak dilebih-lebihkan dan langsung dari sumber terpercaya. Bayangkan sejenak Anda bangun pagi menikmati secangkir kopi panas di teras rumah, dan tiba-tiba mendengar kabar dari televisi atau tetangga bahwa gaji hakim di Indonesia dinaikkan sebesar 280%. Reaksi pertama mungkin antara terkejut, tidak percaya, atau bahkan tersenyum sinis sambil bergumam, kenapa bukan kami yang pensiun juga ikut diperhatikan? Tapi tunggu dulu, karena ternyata kabar baik ini bukan hanya menyasar kalangan kehakiman saja. Dalam beberapa dokumen kebijakan terbaru dan pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan serta Kementerian PNRB disebutkan bahwa dampak dari kenaikan gaji ini akan menjalar luas, termasuk pada ASN aktif dan lebih penting lagi pensiunan yang selama ini merasa seperti dilupakan dalam agenda pembangunan. Banyak orang bertanya, mengapa gaji hakim bisa dinaikkan hingga 280%? Apa yang melatar belakangi keputusan ini? Apakah karena tekanan internasional? Apakah karena reformasi peradilan atau karena alasan politik? Faktanya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial telah lama mengusulkan agar kesejahteraan para hakim ditingkatkan. Mereka menganggap bahwa untuk menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi di tubuh kehakiman, maka gaji dan tunjangan hakim harus berada di level yang sangat memadai. Namun menariknya, saat pemerintah mulai menyetujui usulan ini dan mengalokasikan anggaran khusus, ternyata muncul juga diskusi yang lebih luas. Bagaimana dengan ASN dan pensiunan? Apakah mereka akan tetap menerima porsi kecil dari APBN sementara gaji pejabat tinggi meroket drastis? Nah, disinilah letak titik terang yang perlahan muncul. Menurut beberapa laporan resmi, setelah kenaikan gaji hakim disetujui, pemerintah juga sedang menyusun skema bonus dan penyesuaian gaji untuk KSEF dan pensiunan. Ini bukan sekadar wacana atau janji yang tak berdasar, ada sinyal kuat bahwa Presiden dan jajaran kementerian sedang mempersiapkan sebuah kebijakan kompensasi yang tujuannya bukan hanya menyamakan kesejahteraan, tapi juga menciptakan rasa keadilan di kalangan aparatur negara, terutama mereka yang sudah pensiun setelah mengabdi puluhan tahun. Sebuah dokumen internal dari Kemenku yang bocor ke media menyebutkan bahwa telah dianggarkan dana tambahan untuk tahun depan yang sebagian besar diarahkan pada skema penyesuaian tunjangan pensiun dan pemberian bonus tahunan tidak tanggung-tanggung. Beberapa sumber menyebutkan bahwa bonus tersebut bisa mencapai 2 kali lipat dari gaji pokok pensiunan saat ini. Ini tentu akan menjadi kabar gembira
yang sudah sangat lama dinanti terutama oleh para pensiunan guru, pensiunan tenaga kesehatan, pensiunan staf kantor desa, dan para mantan ASN lainnya yang selama ini hidup sederhana dengan harapan agar negara suatu hari nanti mengingat jasa-jasa mereka. Salah satu alasan mengapa rencana ini dipercepat adalah karena tekanan dari berbagai lembaga pengawasan keuangan yang menilai bahwa struktur penggajian di Indonesia masih timpang. Di satu sisi pejabat tinggi mendapat tunjangan besar, fasilitas mewah, dan bonus tahunan yang menggiurkan. Di sisi lain pensiunan harus menunggu bantuan sosial atau bahkan mengambil pinjaman dari koperasi untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Hal ini tentu menciptakan ketimpangan sosial yang makin terasa terutama di era inflasi yang terus melambung seperti sekarang. Pemerintah rupanya menyadari bahwa jika tidak segera bertindak maka kepercayaan publik terhadap negara bisa goyah. Maka dari itu langkah cepat untuk menyelaraskan gaji dan bonus tidak hanya menjadi opsi, tapi kebutuhan mendesak. Lalu, bagaimana mekanisme bonus besar bagi pensiunan ini akan dijalankan? Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan internal ASN, pemerintah sedang memfinalisasi sebuah sistem digital yang menghubungkan data kependudukan, data pensiun, serta histori kerja ASN yang telah pensiun. Melalui sistem ini akan ditentukan berapa besar bonus yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan berdasarkan masa kerja, pangkat terakhir, serta kontribusi selama masa dinas. Hal ini dinilai lebih adil daripada memberikan angka rata-rata yang sama kepada semua pensiunan. Dengan sistem ini pula distribusi bonus akan berjalan lebih cepat, transparan, dan dapat dipantau langsung oleh penerima melalui aplikasi resmi dari BKN atau TASP. Namun tentu saja masih ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah soal anggaran. Mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk kenaikan gaji dan bonus pensiunan bukanlah hal yang mudah, apalagi dalam situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih. Tapi pihak Kemenku menyatakan bahwa dana ini akan diambil dari efisiensi belanja kementerian dan pengurangan anggaran proyek-proyek yang dianggap tidak mendesak. Bahkan beberapa pejabat menyebutkan bahwa pemberian bonus ini akan dilakukan bertahap, dimulai dari pensiunan di golongan terbawah hingga akhirnya menyentuh seluruh kelompok pensiun. Yang menarik lagi, dalam sebuah rapat antara DPRD dan Kementerian Keuangan disebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada skema pensiun baru yang jauh lebih fleksibel dan menguntungkan bagi ASN. Salah satunya adalah sistem hibrid antara pensiun tetap dengan dana pensiun investasi, di mana ASN bisa memilih skema pensiun yang sesuai dengan rencana keuangan mereka di masa tua. Ini adalah kabar revolusioner yang selama ini hanya menjadi mimpi, dan jika benar-benar direalisasikan, maka para pensiunan masa depan akan memiliki kehidupan yang jauh lebih stabil dan terencana. Kini perbincangan di berbagai forum pensiunan, grup mantan ASN hingga obrolan warung kopi di kampung-kampung mulai ramai membahas soal bonus besar ini. Banyak yang berharap-harap cemas apakah nama mereka termasuk dalam daftar penerima. Apakah prosesnya akan mudah atau penuh birokrasi seperti bantuan-bantuan lain sebelumnya? Apakah akan ada potongan atau syarat yang menyulitkan? Pemerintah dalam hal ini terus berupaya memberikan kepastian dan jaminan bahwa semua proses akan dilakukan secara transparan dan tanpa pungutan liar. Tidak hanya itu, banyak organisasi pensiunan kini mulai bergerak mengadakan forum diskusi, mengumpulkan data dan keluhan dari anggotanya dan mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah agar implementasi kebijakan bonus ini dilakukan secara merata dan tidak diskriminatif. Mereka ingin memastikan bahwa setiap mantan ASN dari guru honorer yang kemudian diangkat PNS hingga kepala dinas yang telah purna tugas mendapatkan hak mereka secara adil. Suara-suara ini semakin kuat dan pemerintah tampaknya mulai benar-benar mendengarkan. Untuk para pensiunan yang mungkin merasa belum terlibat langsung, inilah saatnya untuk aktif mencari informasi, bukan hanya menunggu kabar dari televisi atau koran, tapi juga memanfaatkan teknologi aplikasi Taspen, website resmi BKN, dan akun media sosial dari Kemenpan RB kini mulai rutin membagikan update terkini tentang kebijakan pensiun. Bahkan beberapa dinas daerah juga sudah mulai membuka posko layanan informasi khusus bagi pensiunan yang ingin mengecek status atau menanyakan hak mereka. Ini adalah langkah penting menuju pelayanan publik yang inklusif dan benar-benar berpihak kepada mereka
yang telah berjasa, dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, perubahan besar ini kemungkinan juga akan mendorong pembaruan sistem birokrasi secara menyeluruh. Ketika para pensiunan merasa dihargai, maka JNESAFEI yang masih aktif akan memiliki motivasi yang lebih besar untuk bekerja dengan jujur dan sepenuh hati. Mereka tahu bahwa suatu saat nanti ketika masa pensiun tiba, negara tidak akan meninggalkan mereka. Inilah semangat baru yang ingin dibangun oleh pemerintah. Keadilan sosial bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah. Jadi bagi Anda yang selama ini bertanya-tanya, apakah pemerintah benar-benar peduli? Apakah hak-hak pensiunan masih diperjuangkan? Jawabannya ya, dan bukan hanya diperjuangkan, tapi sedang berada di jalur realisasi. Memang tidak semua hal bisa berubah dalam semalam, tapi kabar tentang kenaikan gaji hakim sebesar 280% bukan sekadar berita biasa. Itu adalah sinyal besar bahwa roda perubahan sedang berputar, dan bagi para pensiunan, roda itu kini mulai bergerak ke arah yang lebih adil.